Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis penerapan PSAK 45 pada Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Herawati, kedua ada Muhammad Irfan Ramadan Al-Qadri, ketiga ada Michael Aso, keempat ada Muhammad Rijaldi, dan kelima ada Tia Mutiarani Utami. Berdirinya Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin dilatar belakangi keprihatinan para pendiri tentang kondisi anak-anak muslim, khususnya di wilayah desa Banjar Mendalam dan sekitarnya yang sangat ironis. Di satu sisi kehidupan mereka sudah terpengaruh dengan budaya konsumtif, namun di sisi lain perhatian mereka terhadap pendidikan masih minim, khususnya pendidikan Islam. Kegiatan program kerja dan aktivitas yayasan dilakukan seirama dengan tuntunan stakeholder sehingga dapat memberi manfaat, motivasi, dan prestasi anak-anak yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin. Program kerja dan aktivitas yayasan dilakukan seirama dengan tuntunan stakeholder sehingga dapat memberi manfaat, motivasi, dan prestasi anak-anak yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mutiarani Utami. Saya akan meneruskan materi slide ke-6. Tujuan Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin mempunyai maksud dan tujuan seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim takwa, berbudi luhur, berpengetahuan mumpuni, cakap, dalam terampil, serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, merevitalisasi kebudayaan Islam di wilayah yayasan demi membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syariat Islam atau kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir, membantu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu. Selanjutnya, slide ke-7, pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengasuh dan bagian bendahara Yayasan Pesantren Darul Mustaghisin. Yang kedua adalah observasi, yang dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur, pencatatan transaksi, hingga menjadi laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data sekunder berupa bukti transaksi dan kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut PSAK 45, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Yang pertama, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana menurut PSAK 45, mendefinisikan sebagai berikut. Yang kedua, pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau penghasilan atau pemanfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang ketiga, pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau yang berasal dari sumber daya tersebut. Dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Lanjut, nomor 4, sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut
bersifat permanen atau temporer. Yang kelima, sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Menurut PSAK nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah Michael menjelaskan di slide 9, dari sini saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan mengenai penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK 45 di Yayasan Darul Mutahizin. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Yayasan Pesantren Darul Mutahizin awalnya telah menyusun laporan keuangan, namun hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran serta jumlah aset yang dimilikinya. Memang bagi yayasan hal tersebut saat ini sudah cukup. Namun ke depan dengan prospek yayasan yang cerah, penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi menjadi langkah awal yang bagus meski membutuhkan waktu untuk adaptasi. Yang kedua, pertimbangan itulah yang mendorong peneliti untuk mencoba menyusun laporan keuangan dalam perspektif PSAK nomor 45 di yayasan. Yang ketiga, pesantren Darul Mutahizin dengan kondisi yayasan yang tidak terlalu kompleks, format laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dapat diimplementasikan di yayasan dengan dasar laporan posisi keuangan awal per 31 Maret 2015. Penelitian mencoba untuk menyusun format dalam laporan posisi keuangan, laporan aktiva, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Akhirnya peneliti menyusun sebuah format penyusunan laporan keuangan bagi Yayasan Darul Mutahizin Kabupaten Lamongan dengan melakukan pendapatan diakui pada saat kas dan setara kas telah diterima. Biaya dibebankan secara aktual basis, yaitu pada basis transaksi. Dan saran dari kelompok kami, setelah penelitian ini dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat menentukan kinerja yayasan. Yang pertama, setelah penelitian ini diharapkan yayasan untuk tetap menyusun laporan aktivitas dan laporan arus kas periode selanjutnya sesuai dengan PSAK nomor 45. Hal ini bertujuan agar penilaian kinerja organisasi di periode berikutnya tetap dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Kedua, untuk memperoleh penyusunan laporan aktivitas, sebaiknya yayasan mempelajari siklus akuntansi sehingga sistematis pencatatan yayasan lebih mudah dipahami dan mempermudah pencatatan data jika suatu saat dibutuhkan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.